Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Baik, pagi ini saya akan baca dari Injil Matius pasal 8 ayat 24. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ini adalah suatu kondisi yang seringkali menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Dalam menjalani kehidupan ini, ternyata kita tidak bisa prediksi. Manusia tidak bisa memastikan perkiraannya itu jadi sebuah kenyataan. Sebab itu kita melihat dari suatu peristiwa di mana Yesus dengan murid-muridnya dalam pelayaran naik perahu, dan perjalanan itu tentunya harapan para murid, harapan kita bahwa jika perjalanan kita hadir Yesus, maka gelombang itu tidak akan terjadi, dia jadi di tempat lain. Dia tidak mungkin berani melawan kita karena ada Yesus. Itulah pikiran kita, itulah keinginan kita, itulah kebiasaan kita. Karena berpikir sudah berdoa, mengandalkan Tuhan. Ini terjadi dalam perjalanan murid-murid Yesus plus Yesus. Jadi bukan hanya mereka sendiri, tapi mereka dengan Yesus. Nah, persoalannya di sini, sekalipun ada Yesus, bukan suatu jaminan bahwa tidak ada badai. Kita seringkali dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita mau aman-aman saja. Sebab itu selalu mengundang Yesus dengan konsep, dengan pemikiran, dengan pemahaman, tidak akan ada badai. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub berkata, hidup di dunia ini seperti orang perang. Kapan ada waktu tenang di saat perang? Tidak ada. Setiap saat terjadi kontak fisik. Setiap saat terjadi kontak senjata. Setiap saat terjadi kondisi di mana semua tidak bisa berlangsung dengan santai, tenang, dan nyaman. Karena namanya juga perang. Paulus pun katakan, kamu di dunia ini menerima dan mengalami juga aniaya. Kita bukan hanya dapat kesempatan percaya kepada Tuhan, tapi pun kita juga dapat kesempatan untuk mengalami kondisi yang tidak nyaman. Nah, oleh sebab itu kita diingatkan di sini. Ketika gelombang itu besar, mengamuk, dan mereka menjadi takut, maka Yesus berkata kepada mereka, ayat 26, Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadrik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Di sini dikatakan, mengapa kamu kurang percaya? Mereka sudah percaya, tapi percaya untuk aman, percaya untuk tidak ada badai, percaya karena Yesus sudah ada dengan mereka. Nah,
Ternyata di sini percaya itu adalah sesuatu yang harus dihidupkan dalam diri kita. Iman itu harus bergerak terus, dia tidak boleh pasif. Rasul Petrus bilang, imanmu ditambah dengan kebajikan. Semua itu dasarnya dari iman. Kebajikan dan seterusnya itu ditambah. Nah, kegagalan kita hanya sanggup percaya bahwa dia ada, dan kalau dia ada, semuanya selesai. Tetapi di sini dia katakan, kenapa kamu kurang percaya? Mengapa kamu tidak bisa menghidupkan keyakinanmu lebih tinggi lagi dari yang sudah ada? Nah, banyak kali orang percaya kita seperti itu. Dan kita selalu berpikir mundur ke belakang. Kalau dulu kan begini saja sudah selesai persoalan. Kalau dulu cuma berdoa sini 1 jam saja, sudah terjadi pertolongan. Sekarang sudah 1 minggu nggak selesai. Bukan doanya yang salah, Pak. Bukan doanya yang salah. Bukan jamnya yang kurang atau perlu ditambah. Bukan. Yang menjadi persoalan, imanmu tidak bergerak. Imanmu tidak maju. Sehingga engkau tidak pernah melihat yang Tuhan taruh dalam iman kita. Kita punya iman, tapi kita nggak bisa kasih pindah gunung kalau kita tidak bicara kepada gunung itu pindah. Dia pindah. Maksudnya iman itu harus ada tindakan. Iman itu bukan hanya percaya dalam hati, tapi iman itu berani bertindak di luar nalar kepala kita. Karena percaya, karena yakin, karena teguh kepada firman Tuhan. Yang mustahil jadi tidak mustahil, karena kita teguh dengan iman kita. Jadi iman itu bukan suatu perasaan semata yang kita pelihara dengan logika yang baik bahwa saya sudah berdoa, pasti Tuhan ada, terus tidak ada masalah. Tidak. Tidak ada. Kita harus belajar bertumbuh dari iman yang sudah ada kepada kebajikan. Itu yang Rasul Petrus katakan. Yakobus pun katakan, tunjukkan iman tanpa perbuatan, aku akan buktikan imanku dari perbuatan. Itu adalah kebenaran yang perlu kita pikirkan dan aplikasikan dalam diri kita. Kita tidak bisa jadikan ukuran tahun 2022 kita lolos, kita luput dari COVID dan lain sebagainya, maka tahun ini Tuhan yang sama beserta kita semua beres. Tidak. Kita harus berani aktifkan iman kita. Iman harus bergerak terus maju. Kenapa dia harus buat seperti itu? Itu untuk melatih kita supaya ada ketekunan. Kalau tidak ada latihan seperti itu, kita nggak tekun. Alkitab bilang, ujian itu menghadirkan ketekunan dalam diri kita. Ketekunan menghadirkan tahan uji. Dasarnya dari iman. Oleh sebab itu, iman itu harus bergerak, maju, progres. Jangan hanya berpikir, dulu saya dipakai Tuhan, sekarang kita yang pakai Tuhan. Nggak bisa dong. Karena iman kita bergerak, maka Tuhan juga bergerak maju dengan kita. Tapi kalau iman kita berhenti stagnan, maka dia juga tidak akan berbuat apa-apa. Karena Alkitab hanya katakan, Tuhan Allah turut bekerja. Jika kita tidak bekerja, masa kita harap dia bekerja? Dianya bekerja dalam kehidupan kita jika kita bekerja. Karena dia punya tempat turut bekerja. Aku beserta. Jangan kamu berpikir Tuhan jalan duluan baru saya di belakang. Bukan.
Tuhan bilang, aku ikut kamu. Jadi iman dituntut perbuatan. Perbuatan itulah yang akan menghadirkan ketekunan. Ketekunan itulah yang akan membuktikan kita tahan uji. Sebab itu mari kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, siapkan iman kita untuk bergerak maju, karena persoalan makin bertambah. Masalah akan makin bertambah. Kesulitan tidak akan berkurang. Sebab itu, jangan kita puas karena kita sudah beriman. Tapi imanmu ditumbuh kembangkan, ditahan dalam segala ujian, supaya kita punya iman itu menghadirkan ketekunan dan kita juga tahan uji. Kiranya Tuhan menolong kita di hari yang baru ini untuk seterusnya bergerak maju dengan iman yang tidak statis, tapi iman yang terus bergerak dari hari ke hari. Karena Alkitab katakan Dia yang akan memimpin kita dari iman kepada iman. Ada step berikut yang kita harus kembangkan dari iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan berkati kita, mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Bapa pagi hari ini mengucap syukur. Di hari yang baru, di tahun yang baru ini, kami sudah diingatkan bahwa sekonyong-konyong masalah bisa terjadi. Sewaktu-waktu persoalan bisa menimpa kami. Walaupun Engkau ada bersama kami, bukan menunjukkan bahwa Engkau tidak berdaya, tapi menunjukkan kepada kami supaya iman kami juga bergerak maju. Karena tantangan makin hari makin besar dalam kehidupan ini. Sehingga dengan semua yang terjadi, kami menjadi anak-anak Tuhan yang tekun. Kami anak-anak Tuhan yang benar-benar tetap kuat di dalam menghadapi segala cobaan masalah yang terjadi. Sehingga kami dapat tahan uji. Bapa, tolong kami anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu. Baik ada yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun yang sedang sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Tuhan pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami. Supaya mulai hari ini dan seterusnya kami aktifkan iman kami. Supaya iman kami tidak kecil karena tidak berproduktif. Iman kami tidak menjadi kurang karena kami tidak manfaatkannya. Tapi dengan waktu bertambah waktu, iman kami pun bertambah besar di dalam kehidupan ini. Karena kalaupun iman itu hanya sebesar biji sesawi, dia punya potensi yang besar untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Sebab itu Tuhan tambahkan iman kami hari ini untuk kami bisa menghadapi setiap pergumulan masalah yang mungkin terjadi sekonyong-konyong dalam kehidupan ini. Kami tetap percaya Engkau akan turut bekerja dengan kami. Karena Engkau Allah yang ingin kami terus maju, bergerak sesuai dengan kehendak rencana